Analisis diferensial. Analisis diferensial adalah proses yang dilakukan untuk memahami dan menghitung nilai diferensial yang dapat diterima dari investasi, yang dapat membantu perusahaan dalam memutuskan apakah mereka akan memulai investasi atau tidak. Diferensial adalah kemungkinan untuk mengambil keuntungan dari investasi yang dapat dinyatakan dalam persen. Analisis diferensial bertujuan untuk menentukan apakah investasi tersebut dapat mengembalikan nilai yang diharapkan atau tidak. Jika diferensial lebih besar daripada nilai yang diharapkan, maka investasi tersebut dapat dianggap sebagai investasi yang menguntungkan. Namun, jika diferensial lebih kecil daripada nilai yang diharapkan, maka investasi tersebut dapat dianggap sebagai investasi yang tidak menguntungkan. Analisis diferensial merupakan salah satu metode yang umum digunakan dalam analisis investasi, yang dapat membantu perusahaan dalam memutuskan apakah mereka akan memulai investasi atau tidak. Ada 3 cara untuk mengaplikasikan analisis diferensial, yaitu 1. Menentukan biaya total investasi. Pertama, perusahaan harus menentukan biaya total investasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan investasi tersebut. Kedua, menghitung nilai diferensial. Setelah mengetahui biaya total investasi, perusahaan harus menghitung nilai diferensial yang dapat diterima dari investasi tersebut. Nilai diferensial dapat dinyatakan dalam persen dari biaya total investasi. Ketiga, membandingkan nilai diferensial dengan nilai yang diharapkan. Setelah menghitung nilai diferensial, perusahaan harus membandingkan nilai diferensial tersebut dengan nilai yang diharapkan. Termasuk dalam pengambilan keputusan investasi. Investasi adalah pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang. Sekali investasi diputuskan, maka perusahaan akan terikat pada jalan panjang di masa yang akan datang yang sudah dipilih, yang tidak mudah untuk disimpangi. Investasi banyak mengandung risiko dan ketidakpastian. Investasi dibagi menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama investasi yang tidak menghasilkan laba, yang kedua investasi yang tidak dapat diukur labanya, yang ketiga investasi dalam penggantian equipment, dan yang keempat investasi dalam perluasan usaha. Dalam investasi penggantian equipment dan perluasan usaha, informasi biaya merupakan informasi penting yang perlu dipertimbangkan. Informasi akuntansi manajemen yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Investasi adalah informasi akuntansi diferensial yang terdiri dari aktiva diferensial berupa tambahan investasi pada umur proyek dan biaya diferensial dan pendapatan diferensial selama ekonomi proyek. Informasi biaya yang bermanfaat dalam keputusan investasi adalah informasi biaya yang masanya akan datang, dapat berubah full cost information atau dalam hal investasi perluasan usaha, dan dapat berupa differential cost information dalam hal investasi penggantian equipment. Pajak penghasilan perlu dipertimbangkan dalam keputusan informasi, karena setiap rencana investasi yang mengakibatkan pengukurannya biaya di suatu pihak akan berakibat pula dalam kenaikan pajak penghasilan. Dengan adanya kenaikan laba akibat penghematan biaya, begitu juga sebaliknya, setiap investasi yang mengakibatkan tambahan biaya akan berakibat penurunan pajak penghasilan dengan adanya penurunan laba tambahan biaya. Ada 4 metode yang umum digunakan sebagai kriteria penilaian usulan investasi, yaitu yang pertama metode pengembalian, kedua tingkat pengembalian investasi, ketiga metode nilai sekarang, dan keempat metode arus diskonto. Dari keempat metode tersebut, ada 2 metode yang disebut terakhir memperhitungkan seluruh arus kas selama umur proyek dan telah memperhitungkan nilai waktu uang. Biaya modal merupakan pengorbanan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik dana dari pemilik modal. Oleh karena itu, agar investasi menghasilkan kembali atau return yang memadai, perlunya dipertimbangkan tarif kembalian investasi yang terdiri dari biaya modal ditambahkan tingkat keuntungan wajar dari investasi tersebut. Nah, jika investasi dilakukan dengan dana yang seluruhnya diperoleh dari pinjaman, maka biaya modal dihitung sebesar tarif bunga efektif.
Jika investasi dilakukan dengan dana yang seluruhnya diperoleh dari saham istimewa, maka biaya modal dihitung dengan cara membagi dividen saham istimewa dengan harga pasar istimewa pada saat ini, tanpa mempengaruhi oleh pajak. Karena dividen saham istimewa bukan merupakan unsur biaya yang digunakan untuk menghitung laba kena pajak. Jika investasi dilakukan dana yang diperoleh dari pinjaman, saham istimewa, dan saham biasa, maka biaya modal dihitung sebesar biaya modal rata-rata yang dihitung dengan menggalikan tarif biaya modal masing-masing sumber pembelajaran tersebut dengan angka penimbangnya, menurut proporsi modal yang ditanamkan dalam investasi tersebut. Baik, kita masuk dalam keputusan investasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk yang pertama, tujuan investasi. Apa yang ingin dicapai dengan investasi tersebut? Apakah untuk pensiun, pendidikan anak, atau keperluan jangka pendek? Yang kedua, ada toleransi resiko. Seberapa besar resiko yang bisa ditanggung oleh investor? Ini akan mempengaruhi pilihan investasi seperti saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya. Yang ketiga, ada waktu investasi, yaitu lamanya investasi akan berlangsung. Semakin panjang waktu investasi, semakin besar kesempatan untuk pertumbuhan investasi. Yang keempat ada kondisi pasar, yaitu kondisi ekonomi, politik, dan keuangan yang dapat mempengaruhi kinerja investasi. Yang kelima ada pengetahuan dan pengalaman, yaitu tingkat pemahaman investor tentang produk investasi dan pengalaman mereka dalam melakukan investasi sebelumnya. Yang keenam ada likuiditas, kemampuan untuk dengan cepat mengubah investasi menjadi uang tunai tanpa kehilangan nilai signifikan. Yang ketujuh ada regulasi, yaitu peraturan dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi investasi seperti pajak atas penghasilan investasi atau insentif investasi tertentu. Yang kedelapan ada analisis fundamental dan teknis, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memahami nilai instrik suatu investasi dan tren pasar untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Kombinasi dari faktor-faktor ini dan lainnya akan mempengaruhi strategi investasi dan keputusan yang diambil oleh setiap investor. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam informasi akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan investasi. Kita masuk dalam kelebihan informasi akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan investasi, yaitu bahwa ia dapat membantu perusahaan dalam memilih alternatif yang lebih tepat dan efisien. Informasi ini memungkinkan perusahaan untuk memilih investasi yang lebih tepat dan mempengaruhi investasi yang akan dilakukan. Kita masuk dalam kekurangan informasi akuntansi diferensial, yaitu bahwa ia hanya memberikan informasi perubahan nilai aktiva dan biaya dan tidak memberikan informasi tentang nilai asli dari aktiva dan biaya. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan pengambilan keputusan investasi yang tidak mempertimbangkan nilai asli dari investasi yang akan dilakukan. Untuk mengatasi kekurangan informasi akuntansi diferensial, perusahaan dapat menggunakan informasi akuntansi penuh yang memberikan informasi tentang nilai asli dari aktiva dan biaya. Informasi ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan pengambilan keputusan investasi yang lebih akurat dan mempertimbangkan nilai asli dari investasi yang akan dilakukan. Di sini ada 3 cara mengatasi kekurangan informasi akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan investasi, yaitu yang pertama, mengkombinasikan informasi dari sumber lain seperti informasi ekonomi, pasar, dan teknis untuk membantu dalam pengambilan keputusan investasi. Yang kedua, yaitu menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk menganalisis informasi yang diperoleh. Dan yang terakhir, yang ketiga, menggunakan strategi perencanaan yang komprehensif untuk membantu dalam pengambilan keputusan investasi. Cara menentukan analisis alternatif dalam diferensial biaya adalah dengan menganalisis perbedaan antara
pendapatan dan biaya di antara alternatif yang berbeda. Berikut adalah beberapa cara untuk menentukan alternatif dalam analisis biaya diferensial. Yang pertama, menentukan alternatif. Identifikasi alternatif yang akan dibandingkan dalam analisis biaya diferensial. Alternatif ini dapat berupa produk, proyek, atau strategi berbeda yang dapat digunakan oleh perusahaan. Yang kedua, menghitung biaya diferensial. Menghitung perbedaan antara biaya produksi, biaya operasional, dan biaya administrasi dari setiap alternatif. Ini akan membantu dalam menentukan alternatif yang lebih efektif dan mempunyai biaya yang lebih rendah. Yang ketiga, menghitung perbedaan pendapatan. Menghitung perbedaan antara pendapatan yang dapat diperoleh dari setiap alternatif. Ini akan membantu dalam menentukan alternatif yang lebih menguntungkan dan mempunyai pendapatan yang lebih tinggi. Yang keempat, menganalisis hasil. Mengevaluasi hasil dari perhitungan perbedaan biaya dan pendapatan untuk setiap alternatif. Ini akan membantu dalam memutuskan alternatif yang lebih cocok untuk diterapkan oleh perusahaan. Yang kelima, memutuskan alternatif. Memutuskan alternatif yang lebih cocok untuk digunakan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Alternatif yang mempunyai perbedaan biaya dan pendapatan yang lebih favorit dapat dianggap sebagai alternatif terbaik. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita dapat menentukan alternatif yang lebih efektif dan mempunyai biaya dan pendapatan yang lebih favorit untuk digunakan dalam menganalisis biaya. Audio Jungle.